kembali lagi bersama saya Agnes Amelia Putri di Berita Inspiratif. Dalam segmen khusus hari ini, kita akan melakukan wawancara dengan seorang wirausaha muda yang banyak menginspirasi kita semua, terutama kalangan anak-anak muda. Nah, sekarang mari kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Noja Dipa. Selamat siang Kak Noja, terima kasih telah bersedia berbagi kisah inspiratifnya bersama pemirsa semua. Selamat siang juga Kak Agnes, terima kasih udah mau mewawancarai saya. Nah, untuk memulai, bisakah Kak Noja ceritain nih latar belakang Kak Noja? Boleh ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Noza Diva Chandira. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Oktober 2005. Saya di sini selaku dari owner Handmade by Nona yang berlatar belakang dari kerajinan usaha buket bunga. Kemudian saya mau tanya nih Kak Noja, apa sih yang menginspirasi Kak Noja untuk memulai bisnis buket itu di kalangan anak-anak muda yang zaman sekarang tuh lebih banyaknya milih bisnis makanan dan sebagainya? Kalau untuk inspirasi saya sendiri ya, saya itu terinspirasi dari TikTok, dari media sosial gitu ya. Apalagi sekarang kan anak Gen Z itu kan banyak yang dalam artian estetik gitu ya. Jadi saya ingin membuka usaha yang ada kaitannya dengan keestetika itu ya. Jadi di beranda saya, media sosial saya banyak yang keluar tentang buket bunga, segala sesuatu yang tentang buket gitu. Jadi saya ingin mengikuti itu, dan saya juga lihat tren pasarnya di situ sangat laku untuk di kalangan anak muda sekarang, apalagi di zaman sekarang ya. Sekarang Kak Noja bisa jelasin nggak sih bagaimana perjalanan Kak Noja dalam memulai bisnis ini? Oke, kan saya pertama itu saya seharusnya masuk kuliah, tapi saya memutuskan untuk gap year. Dan saya memanfaatkan waktu saya gap year itu awalnya untuk masuk ke perusahaan gitu ya. Bukan perusahaan sih, bisa disebut dalam bidang kecil aja sebagai housewife. Terus saya mengumpulkan uang gaji saya untuk membangun bisnis kecil kan, karena untuk jangka kedepannya saya pengen uang gaji saya dimanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya gitu kan, untuk membangun bisnis yang berjangka panjang walaupun saya berhenti dari tempat tersebut. Jadi saya di situ setelah memutuskan banyak hal ya, sempat saya awalnya mau bisnis kerajinan yang lain kayak makanan gitu atau kerajinan yang lainnya, tapi saya di sini memutuskan untuk di buket bunga aja gitu karena emang peluangnya lebih gede yang saya lihat. Ya paling sih itu untuk perjalanan bisnisnya. Luar biasa sekali Kak Noja. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, bagaimana sih sistem promosi kakak dalam mempromosikan produk tersebut gitu? Untuk sistem promosi saya sendiri ya, sekarang itu kan udah zamannya media sosial, zamannya sosmed gitu ya. Jadi saya sendiri untuk memutuskan untuk sistem promosinya itu ke media sosial seperti Instagram, seperti TikTok, dan juga ada marketplace seperti Shopee gitu ya. Untuk promosinya sendiri saya kayak misalnya kayak lagi bikin bunga itu di videoin, terus dibikin untuk sebagai behind the scene masuk ke si TikTok saya gitu. Dan untuk marketplace Shopee saya sendiri, saya di sini menggunakan sistem promosi yang udah ada diadakan dari Shopee-nya sendiri gitu kan. Kayak orang tua saya bilang untuk mendapatkan uang itu kita harus memancing dengan uang lagi gitu kan. Jadi saya mengeluarkan duit sekitar 50.000 untuk sehari untuk melakukan promosi itu. Karena jika saya mengeluarkan budget 50.000 dalam sehari itu, dia bakal ada order masuk yang bahkan melebihi dari uang pengeluaran saya untuk promosi itu gitu. Baik. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup segmen wawancara ini. Apakah ada pesan untuk anak-anak muda di luar sana dari Kak Noja? Untuk pesan ya, kita kan masih dalam tahapan muda gitu ya. Masih banyak yang harus kita pelajari ke depannya, masih banyak yang harus kita eksplor ke depannya. Jadi manfaatin waktu kalian dengan sebaik mungkin ya. Walaupun aku belum jauh juga, tapi di sini bisa untuk manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin, dipakai dengan benar-benar. Apalagi sekarang udah banyak media sosial untuk dilakukan untuk promosi segala macam gitu kan, juga bisa dapetin ilmu dari media sosial sendiri gitu. Terima kasih banyak atas wawancara yang menginspiratif ini Kak Noja. Semoga kisah Kak Noja ini sungguh memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih juga Kak Agnes sudah mau menyempatkan waktu untuk mewawancarai saya. Walaupun saya di tahap ini masih dalam tahap belajar ya, belum berkembang 100% ya. Doakan aja untuk bisnis saya bisa berkembang ke depannya dan makin maju, dikenal banyak orang ke depannya gitu aja. Amin. Terima kasih Kak Noja.
Di tengah banyaknya anak-anak muda yang masih sibuk dengan kehidupan remajanya, Kanoja sungguh menginspirasi kita semua dengan usaha dan kerja kerasnya sehingga bisa menjadi seorang wirausaha di usia yang masih muda ini. Kali ini saya sedang dalam perjalanan mencari narasumber untuk saya tanyakan mengenai tanggapannya tentang wirausaha muda. Apakah mereka termotivasi atau mereka punya pendapat yang berbeda? Kita udah bersama salah satu siswa SMA nih. Mau meminta pendapat dia nih. Nah, boleh aku minta waktunya sebentar? Boleh. Nah, aku mau tanya nih. Kamu kan sekarang masih SMA. Apakah kedepannya ini setelah lulus kamu punya planning untuk menjadi wirausahawan muda? Kalau buat sekarang sih belum ada, tapi kalau kedepannya belum tahu. Oke. Terus bagaimana sih tanggapan kamu tentang anak-anak muda yang udah berhasil merintis karirnya dari sekarang gitu? Hebat sih, masih kecil udah bisa merintis usaha sendiri. Ada keinginan, kreativitas yang lebih. Oke. Nah, sekarang saya sudah bersama siswa SMA yang kedua untuk menanyakan pendapat dia nih tentang wirausahawan muda. Maaf, saya minta waktunya sebentar ya. Siap, tidak apa-apa Kak. Nah, saya mau tanya nih, apakah kedepannya kamu punya rencana untuk menjadi seorang wirausahawan di usia muda? Mungkin untuk kedepannya saya masih belum punya rencana untuk menjadi wirausaha, tapi kalau di sekolah mungkin masih ada. Tapi untuk melanjutkan wirausaha itu saya masih ragu karena takutnya informasi atau ilmu yang saya terima saat ini masih belum cukup. Gitu. Nah, kemudian bagaimana sih pendapat kamu tentang wirausaha yang muda-muda nih, yang udah bisa merintis karirnya di usia muda? Mungkin pendapat saya itu mereka itu merupakan suatu generasi muda yang sangat emas lah, memiliki potensi untuk membuat generasi 2045 menjadi beneran generasi emas ya, karena di usia muda saja mereka sudah bisa menjadi wirausaha yang sukses gitu ya. Apalagi untuk ketika usia mereka sudah menginjak 20 atau 30 mungkin akan lebih sukses lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih ya atas Ya, waktunya. sama-sama. Sekian wawancara dari saya. Sampai jumpa. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu taman. Saya sekarang mau mencari satu narasumber lagi untuk saya wawancara. Yuk kita ikutin. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, dengan kakak siapa nih? Sadina. Pakai kak Sadina. Saya mau tanya nih, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai seorang wirausahawan muda yang sudah banyak menginspirasi anak muda? Menurut saya pribadi sih sangat bagus ya, karena kan untuk usaha nggak perlu dari kalangan dewasa aja, dari umur muda sekalipun, bahkan SD, SMP pun kita bisa bikin usaha sendiri. Selain itu manfaat dari kita berwirausaha kan bisa meningkatkan kreativitas kita pribadi, bisa juga untuk bikin kita lebih bisa mandiri dan dalam mengelola uang. Oke, makasih ya kak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Iya, terima kasih. Makasih. Dadah. Nah, selesai sudah segmen wawancara kita hari ini. Semoga dengan adanya wawancara tadi, banyak anak muda yang termotivasi untuk mengembangkan dirinya dan lebih berinovasi lagi ke depannya. Sekian berita inspiratif hari ini. Saya Agnes Amelia Putri, pamit undur diri.